enzimnya masih hidup ya. Jadi kita nggak nyampah. Jadi tubuh kita itu ya, pencernaan kita dari mulai mulut sampai ke pembuangan itu perlu dihormati ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke vlognya Sugiarto Dika. Pola makan sehat seimbang selaras dengan alam sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini aku lagi tidak di Tegalan, tidak di sawah, tidak di gubuk. Aku lagi ada di dapur kembali. Terus kali ini aku mau memperkenalkan sekali lagi buat kalian semua ya, pola makan Sugiarto Dika. Selain yang di video-video sebelumnya yang di gubuk-gubuk itu sebagai camilan atau sebagai apa ya, pokoknya variasi begitu. Ini bahan pokoknya. Tiap hari aku makan kayak begini. Apa ini, kalian tahu apa? Ini selada. Tiap hari harus makan seperti ini. Selada. Terus ini tomat. Kok tomat? Salah. Ini yang tomat. Ya. Ini mentimun ya, satu kali porsi makan 2 mentimun, terus 2 tomat ya, terus bisa ditambahkan wortel, bisa ditambahkan kemangi, bisa ditambahkan tauge atau kecambah, bisa ditambahkan semua sayur lalap seperti kacang panjang, terus pokoknya semua sayur lalap bisa. Kayak begini. Ada lagi. Ini aku tambahkan, ini batang dari brokoli, kembang kol, brokoli, 1 mangkok, tapi tidak langsung habis. Ini buat 2 kali, ini 2 porsi ini, kayak begini, seger. Kalau mau aku cicip kayak gini teman-teman ya. Ini sudah aku rebus. Sebelumnya dicuci bersih ya. Kalau di zaman corona kayak gini, di zaman COVID-19 ini aku cucinya pakai Mama Lem, pakai sabun. Terus juga untuk proteinnya, tadi kan sayur, untuk proteinnya ada telur, tahu, tempe. Pokoknya proteinnya bisa dari jamur, terus tahu, tempe, telur, terus ikan laut dalam yang tidak tercemar. Ya, begini. Ikan laut, ayam, aku nggak makan daging merah. Prosesnya memasak ya tidak boleh digoreng. Tidak ada istilah menumis dalam diet Sugiarto Dika. Insya Allah menyehatkan. Untuk minyak ya, untuk minyaknya, minyak goreng, bukan minyak goreng. Ini aku pakai minyak seperti ini. Minyak virgin olive oil, minyak dari olive oil ya, yang masih perawan, yang masih virgin. Kalau teman-teman mau beli ya, semua di supermarket, di toko-toko besar, pokoknya di toko-toko swalayan pasti ada kayak begini. Warna minyaknya kayak gini, terus tempat botolnya juga kayak begini. Pasti teman-teman sudah tahu, minyak virgin olive oil. Ini tidak untuk menggoreng. Ini buat cocolan atau dimasukkan ke dalam kuah yang sudah matang. Pokoknya tidak boleh dipanaskan. Kalau tidak dipanaskan sudah bahaya, tidak boleh. Pokoknya beda sama minyak goreng, beda sama minyak kelapa. Lumayan lagi kalau minyak kelapa, lumayan lagi. Beda sama minyak sawit. Kalau minyak sawit itu kurang bagus buat tubuh kita. Sebagai pendorong ya, biar kita doyan
biar kita doyan makan seperti ini ya, kayak wedhus ya, yang katanya orang-orang itu kayak wedhus ya, diet Sugiarto DK. Biasanya tiap hari aku rutin kayak begini. Ini sambel, ini bahan sambel ya, nanti aku ulek. Bahannya dari cabai rawit, cabai kecil, terus ada kemiri, terus ini apa? Terus apa? Terasi, terus tomat ya. Ini tidak digoreng, ini dikukus atau diongseng dalam wajan garing, dikasih air sedikit sudah bisa. Tidak usah digoreng. Sekali lagi, tidak ada menumis, tidak ada menggoreng. Insya Allah menyehatkan. Begini. Sambalnya tapi bukan dari ini saja ya teman-teman. Bisa sambal pecel ya. Pecelnya tidak boleh pakai gula, juga tidak boleh memakai minyak goreng. Sekali lagi, untuk proses kacangnya itu disangrai atau digoreng sama pasir. Itu baru pecel yang menyehatkan. Kalau sambal lainnya, terus apa ya? Kalau sambal lainnya itu bisa. Pokoknya kita sesuka kita lah, sesuai dengan selera lidah kita. Terus ya aku ingatkan kepada teman-teman semua ya, pola diet Sugiarto DK tidak mengenal istilah menumis ya, tidak mengenal istilah memanjakan lidah ya. Apa yang dibutuhkan tubuh kita harus kita penuhi, bukan hanya kenikmatan lidah semata. Akan berbahaya sekali untuk kedepannya. Mudah-mudahan, insya Allah. Untuk sambelnya ya, sambal terasi biasanya ya yang seperti ini, aku tinggal ngasih garam sedikit saja. Meski masih garam biasa, bukan garam Himalaya, tapi insya Allah menyehatkan. Soalnya aku nggak menambahkan micin ataupun bahan penyedap lainnya. Ini langsung diulek saja seperti ini ya. Ya, ini pakai apa? Ulek-ulek ajaib ini. Kayak begini. Selesai. Kalau kita makan pakai kuah ya, bukan kalau misalnya sehari-hari kita pakai sambal kan tetap bosen. Kita pakai kuah, pakai sayur asem ataupun sayur lodeh yang isinya gori atau yang lain, pokoknya itu makanya ya tinggal kayak begini dimakan giliran sama kayak gado-gado. Terus bisa juga pakai apa sebagai pendorongnya selain sambal ya, biasanya bisa dari ayam kampung itu diolah seperti apa, diolah kayak apa soto, terus kayak pokoknya tergantung selera lidah kita dan tergantung dari apa ya pembiasaan lidah kita. Pokoknya tiap hari setiap daerah kan beda. Kita kalau orang Jawa biasanya sukanya pakai sambal sama sayur asem, terus beda lagi kalau sama orang lainnya, pokoknya beda tergantung dari kebiasaan tiap hari cara mengolah makanan kita. Terus juga tadi ya apa sayurnya ya, sekali lagi sayurnya itu pokoknya semua ya yang ada di sekitar kita, sayur apa saja yang bisa dimakan mentah, yang dimakan mentah layak dimakan mentah, yang dikukus seperti kayak umpama kangkung, umpama sawi atau apa yang layak dimasak, dimakan matang ya harus dimasak dulu. Tidak terus yang kayak sawi atau kangkung atau dimakan mentah, itu bakal beresiko bagi perut kita. Kan bilang pokoknya diet Sugiarto DK, diet bagi orang sakit. Jangan bilang seperti itu. Soalnya setiap manusia pasti bakal menemui sakit gitu. Jadi kita menjaga biar kedepannya minimal 10 tahun kedepannya kita bisa sehat, bisa semua. Pokoknya kita kalau dari apa ya, pelajaran yang paling penting ya dalam hidup kita, pelajaran yang paling penting itu adalah pelajaran makan. Kenapa pelajaran makan? Karena dengan makan kalau kita bakal sehat dan kita bisa melakukannya semua, dari apa aktivitas apapun. Kalau kita sehat kita bakal bisa, dan kita bisa semuanya, pokoknya semuanya adalah pelajaran makan yang paling utama. Terus langsung saja aku mau makan ya teman-teman. Ayo ditemani soalnya lagi sendiri, monggo. Kayak begini. Ini timunnya aku iris dahulu sebentar.
Ya untuk teman-teman yang sudah subscribe, ya terima kasih. Salam seduluran buat kalian semua. Ya, diet pola makan Sugiarto DK ini tidak sama ya dengan pola makan orang-orang kebanyakan, soalnya tidak makan nasi putih, tidak makan nasi merah, dan tidak makan karbohidrat seperti apapun ya, seperti tepung-tepungan. Kalau singkong aku makan, soalnya singkong tidak mengandung gluten. Insya Allah kalau kita tidak makan gluten ya, insya Allah kita bakal sehat. Pola makan sehat seimbang sesuai dengan aslinya, sesuai dengan bentuk aslinya, yang selaras dengan alam, yang apa yang dimakan oleh nenek moyang kita ya, sebelum kita mengenal gula, sebelum kita mengenal apa ya, makanan-makanan modern sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak begini. Sopo sentuhan. Mantap sambelnya. Sambal apapun bisa. Pokoknya sambal sesuai dengan darah kalian, apa ya, mau sambal bacak atau sambal apa yang dicampur apa saja, pokoknya bisa. Fungsinya makanan matang hanya untuk pendorong. Brokoli kukus, wortel, makanan mentah seperti ini ya. Kita kalau masuk dalam pencernaan kita ya, nutrisinya masih sangat bagus sekali, enzimnya masih hidup ya. Jadi kita nggak nyampah. Jadi tubuh kita itu ya, pencernaan kita dari mulai mulut sampai ke pembuangan itu perlu dihormati ya teman-teman. Jangan nyampah, jangan asal makan. Kalau ada yang bilang begini, itu pola makan orang sakit, orang tak urus. Manusia semuanya bakal sakit. Dan diet ini bukan diet yang menyengsarakan diri. Ada orang yang bilang juga awak itik peloro, awak itik peloro, menyengsarakan diri. Ada juga yang bilang takut mati, alah, gak usah diurusin. Itu bagi mereka yang suka memanjakan lidah. Mulai dari pagi ya sarapan, ya makan siang, ya makan malam. Sebaiknya kita makan itu berbeda. Seumpama kalau pagi makan sayuran seperti ini, siang jangan, bisa ditambahkan singkong ataupun sayur lainnya. Sore juga bisa diganti lagi, pokoknya diperbanyak sayuran. Kalau buah hanya sebagai pelengkap, kita nggak boleh terlalu makan banyak buah. Kalau bisa buahnya juga dari buah yang lokal, jangan buah-buah yang aneh-aneh. Buah yang ada di sekitar kita, misal kayak pisang, yang ada di lingkungan kita. Jadi kita nggak ribet beli juga pengiritan. Endul, seger, alami. Oh iya teman-teman ya, kalau bisa sayurnya semuanya pakai sayur yang organik. Ini tapi aku belum bisa semuanya organik teman-teman. Soalnya di sini ya, di tempatku menanam ada brokoli, ada kembang kol, gak bisa, gak sesuai dengan keadaan cuaca sini, gak bisa. Cenderung panas ini. Jadi dibeli pasar. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe. Diet Sugiarto DK, pola makan manusia sungguhan, pola makan manusia sebelum manusia mengenal dandang, sebelum manusia mengenal rice cooker, sebelum manusia
mengenal bukan Harry Raya, sebelum manusia mengenal magicom, sebelum manusia mengenal dandang. Jadi nggak memakai beras putih, beras merah, pokoknya nggak boleh makan beras. Dan alhamdulillah dietku sudah berjalan 12 tahun, hampir 13 tahun ke depan. Ya, kemarin ada teman-teman yang request Mas Sugiarto masak oblok-oblok ayam. Ya, terima kasih sudah kasih masukan, sudah kasih request ya. Dia Sugiarto tidak makan oblok-oblok atau sayur yang sudah sayur sudah dihangatkan 2 kali atau malah 3 kali 4 kali, gak boleh. Cuman 1 kali langsung makan langsung habis. Kayak begini, sambal yang tidak digoreng dalam kurang dari setengah hari sudah basi. Oh ya, buat teman-teman semua ya, pola makan diet Sugiarto DK ini juga bisa mencegah ataupun bisa mengobati seperti kayak hipertensi ya, darah tinggi ya, kencing manis ya, diabetes, terusan ada kolesterol ya. Itu insya Allah akan reda, akan sembuh dengan sendirinya ya. Kita gak tergantung pada obat-obatan kimia. Misal kayak yang penyakit kencing manis ya, kayak ada yang pisang ataupun buah-buah yang terlalu manis itu tidak bisa. Tapi kalau bagi yang kencing manis darah tinggi ya, hipertensi, kalau dalam tempo seminggu itu mau makan sayur-sayuran, insya Allah angka-angka yang tinggi tersebut akan turun dengan sendirinya dan tanpa bantuan obat kimia dan tanpa bantuan obat herbal. Insya Allah sudah turun kembali dan sudah normal. Kalau kita makannya ada selada, tomat, timun, pokoknya semua lalap-lalapan ya, buahnya kalau ditambahkan buah cuma 1 atau setengah iris saja, dalam waktu seminggu insya Allah semuanya kembali normal. Tapi jarang yang mau makan seperti ini. Padahal mantap. Oh ya, lupa tadi aku tidak ngasih ini, dalam sambalnya tidak aku kasih ini minyak virgin olive oil. Cuma dikasih kayak gini sedikit. Belum terlambat, ini sambalnya juga masih kok. Sekitar 1 sendok saja, hanya sebagai cocolan. Terus kalau kita lagi makan sama sayur ya dimasukkan dalam kuah itu 1 sendok, begitu sudah cukup. Mantap. Tidak ada micin ya teman-teman. Aku tambahin selada kembali. Temannya kambing, brokoli. Terima kasih sudah menemani aku dari tadi makan ya, selama 20 menit. Makanya agak lama soalnya sambil ngoceh sana ngoceh sini. Terima kasih semuanya sudah nonton ya. Salam sehat buat semuanya, jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.